Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Utami. Halo, perkenalkan nama saya Mira Zahra Latifah. Kami mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini kami akan menganalisis sebuah film berjudul Wonder yang akan kami kaitkan dengan teori mata kuliah perkembangan anak. Wonder menceritakan tentang Augie Pullman berusia 10 tahun yang tinggal di Brooklyn bersama ibunya Isabel, ayahnya Ned, dan kakak perempuannya Via, serta seekor anjing yang diberi nama Daisy. Augie dilahirkan dengan kelainan bentuk wajah medis yang langka dan telah menjalani 27 kali operasi. Augie telah belajar secara homeschooling, tetapi orang tuanya memutuskan untuk mendaftarkannya di sekolah menengah di sekolah umum. Ketika sekolah dimulai, dia dikucilkan, tetapi segera menjalin persahabatan dengan Jake. Augie menjalin persahabatan baru dengan Summer, menceritakan tentang perpisahannya dengan Jake. Ketika Jake bertanya pada Summer mengapa Augie menghindarinya, dia hanya mengatakan ghost face. Dia segera menyadari dan memutuskan untuk menebusnya dengan menjadi mitranya untuk pameran sains. Popularitas dan hubungan pertemanan Augie meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dia masih diganggu oleh Julian dan teman-temannya. Sampai Tuan Brown mengetahuinya. Kepala sekolah menghadapkan Julian dan orang tuanya dengan bukti, termasuk catatan kebencian dan foto kelas dengan Augie. Ketika upacara kelulusan, Augie berterima kasih kepada ibunya karena telah mendaftarkannya di sekolah dan dia mengatakan kepadanya, "Kamu benar-benar luar biasa, Augie." Dia diberi medali Henry Ward Beecher untuk kekuatan dan keberaniannya sepanjang tahun ajaran. Setelah kita mengetahui sinopsisnya, sekarang mari kita analisis film Wonder dengan teori-teori perkembangan anak. Nah, menurut Papalia, Old, dan Feldman tahun 2010, masa kanak-kanak itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada masa kanak-kanak awal, yaitu usianya 2-5 tahun. Yang kedua ada masa kanak-kanak tengah, yaitu usianya 6-9 tahun. Dan yang terakhir masa kanak-kanak akhir, yaitu 10-12 tahun. Jika dikaitkan dengan film Wonder, Augie ini duduk di kelas 5 SD, berarti usianya itu sekitar 10 tahun. Yang berarti tokoh Augie ini telah memasuki tahap akhir dari masa kanak-kanak. Pada pembukaan film, Augie sedikit menceritakan tentang kisahnya yang memiliki kelainan yang mengharuskan dirinya melakukan 27 kali operasi. Menyadari fisik Augie berbeda dengan anak-anak lainnya, Augie sedikit tidak memiliki rasa percaya diri. Akhirnya yang mengakibatkan dirinya untuk selalu memakai helm astronot pemberian dari sahabat kakaknya yaitu Miranda. Yang pertama ada pembahasan mengenai self-esteem. Self-esteem merupakan evaluasi diri bagian dari self-concept di mana seseorang itu mampu menilai dirinya sendiri, atau kemampuan kognitif di mana seseorang itu mampu menggambarkan dan mendefinisikan dirinya sendiri. Di dalam film Wonder ini, tokoh Augie itu menggambarkan bahwa dirinya adalah seseorang yang jelek karena ia mempunyai fisik yang tidak serupa dengan teman-teman normal yang lainnya. Teori ini diperkuat dengan studi longitudinal di Belgia mengenai perubahan perkembangan di dalam self-esteem yang menyatakan bahwa sejak anak berusia 8 tahun, persepsi diri mereka yang meliputi penampilan fisik, kemampuan kognitif, atletik, penerimaan sosial, dan juga tingkah laku mereka itu sudah mulai berfungsi. Maka dari itu, tokoh Augie ini sudah merasakan rasa malu pada dirinya karena penampilan fisiknya yang berbeda dengan penampilan fisik anak-anak pada umumnya. Pada scene awal, ketika Augie bermonolog dengan dirinya sendiri, ia mengatakan bahwa bertemu anak-anak atau teman sebaya itu lebih sulit ketimbang bertemu dengan orang dewasa. Augie mengatakan ini karena anak-anak itu tidak pandai menyembunyikan ekspresi wajahnya ketika ia melihat penampilan fisik Augie. Sedangkan jika Augie bertemu dengan orang dewasa, ia akan lebih menghargainya.
Nah, hal tersebut berkaitan dengan self-esteem, di mana anak berusia 8 tahun ini cenderung menerima penilaian dari orang dewasa, karena orang dewasa cenderung memberi penilaian yang positif. Pada pembahasan kedua tentang inisiatif versus girl, di mana menurut Erik Erikson pada masa kanak-kanak konflik muncul saat rasa keinginan merencanakan dan melakukan kegiatan. Pada tahapan ini, anak-anak mulai bersemangat untuk masuk ke dunia sosial yang lebih luas. Pada film Wonder, hal ini dapat dilihat saat Aogi memilih untuk tetap bertahan bersekolah di sekolah ini karena dia merasa bahwa dia membutuhkan guru dan tempat yang tepat untuk belajar sains lebih dalam. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai parenting, yaitu authoritative parenting. Authoritative parenting merupakan gaya pengasuhan di mana orang tua itu mendorong anaknya untuk mandiri, namun tetap memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan mereka. Orang tua autoritatif ini masih mengizinkan musyawarah verbal dan juga bersikap hangat dalam mengasuh anak-anak mereka. Nah, orang tua autoritatif ini diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial itu kompeten. Di dalam film Wonder, orang tua Aogi merupakan orang tua yang baik. Mereka mengizinkan Aogi untuk bersekolah di sekolah umum, melatih Aogi untuk mandiri, dan juga bersikap hangat terhadap Aogi. Mereka juga memberikan kebebasan terhadap Aogi untuk bersekolah. Apabila Aogi tidak betah bersekolah di sekolah umum, maka tak apa jika Aogi kembali berhomeschooling. Pembahasan keempat mengenai self-concept yang dibahas di materi perkembangan anak tengah sampai akhir. Self-concept sendiri merupakan pengetahuan dan gagasan mengenai dirinya sendiri. Self-concept ini dibagi menjadi dua, yaitu self-concept positif dan negatif. Self-concept positif adalah rasa percaya diri, harga diri, dan mengetahui dirinya sendiri secara realistis. Sedangkan self-concept negatif adalah rasa ketidakpercayaan diri, rendah diri, dan merasa dirinya tidak bisa melakukan hal apapun. Di film Wonder, sifat Aogi ini yang tidak mau bertemu dengan banyak orang, merasa dirinya tidak bisa melakukan apapun, dan tidak percaya pada dirinya sendiri ini masuk kepada self-concept negatif. Yang kelima merupakan pembahasan mengenai strategi asosiasi ayah. Strategi asosiasi ayah yaitu ayah lebih menunjukkan atensi kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ayah lebih banyak melakukan aktivitas bersama anak laki-laki, serta ayah lebih mendukung perkembangan intelektual anak laki-laki. Di dalam scene terlihat di mana Nate, ayah Aogi, sangat mendukung Aogi. Pembahasan keenam mengenai regulasi emosi, di mana ada satu scene saat Aogi menangis, marah, dan mengatakan kepada ibunya mengapa ia sangat jelek. Hal tersebut berkaitan dengan teori tentang emotion coaching, di mana orang tua melatih dan mengawasi setiap emosi pada anak, dan menjadikan emosi negatif anak sebagai kesempatan untuk melatih anak-anak untuk mengatasi emosi mereka secara efektif. Pada film Wonder, Ibu Aogi menenangkan Aogi yang sedang emosi dan ia berbicara kepada Aogi bahwa setiap orang memiliki tanda di wajahnya seperti tanda operasi di wajah Aogi dan tanda kerutan di wajah Ibu Aogi yang ia artikan sebagai tanda atau peta menunjukkan kemana kita akan pergi. Maka tidak berarti wajah Aogi jelek. 7. Pembahasan mengenai urutan kelahiran. Kedudukan seorang anak sebagai saudara yang lebih tua maupun yang lebih muda sangat berpengaruh terhadap sejumlah karakteristik kepribadian. Penelitian terbaru mengemukakan bahwa anak pertama cenderung lebih pandai, berhasil, dan juga lebih berhati-hati. Sementara adiknya merupakan anak yang cenderung liberal dan juga pembangkang. Dalam film Wonder terlihat scene di mana Via, kakak dari Aogi, merupakan kakak yang bersifat dewasa dan juga sangat penyayang terhadap adiknya. Sementara itu, ia juga lebih pandai dalam mengendalikan diri. Pembahasan ke-8 mengenai status kawan sebaya, di mana para ahli perkembangan membedakan 5 status kawan sebaya. Tokoh Aogi merupakan tipe anak yang kontroversi, di mana anak sering dipilih sebagai kawan terbaik oleh seseorang, namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. Dalam film Wonder ini, hal tersebut dikarenakan penampilan Aogi yang berbeda pada anak-anak biasanya. Maka Aogi mempunyai sifat tertutup
tertutup terhadap teman-temannya. 9 adalah pembahasan mengenai iman and justice, yaitu konsep bahwa hukuman akan langsung diberikan jika sebuah aturan dilanggar. Anak kecil berkeyakinan bahwa penyimpangan akan langsung berkaitan dengan hukuman. Di dalam film Wonder terlihat di saat Jack dan Julian berkelahi. Jack berkelahi dengan Julian dikarenakan Julian mengatai Augie sebagai anak yang aneh. Jack tidak terima akan hal itu, kemudian ia menuliskan surat kepada Mr. Tashman, kepala sekolahnya, lalu meminta maaf atas hal itu. Jack berpikiran bahwa ia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut karena telah melakukan perkelahian dengan Julian. Sementara Julian mendapat hukuman skors 2 hari dan larangan mengikuti camp ke Pennsylvania karena membuli Augie. Pembahasan ke-10 mengenai tentang bullying. Bullying adalah perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk meremehkan atau merendahkan orang yang lemah. Kasus bullying biasanya yang paling sering adalah meremehkan penampilan dan perkataan. Pada film Wonder, kasus bullying pada Augie di mana Julian meminta teman-temannya untuk menjauhi Augie karena wajah Augie yang berbeda pada anak-anak pada umumnya. 11 pembahasan mengenai sahabat. Whitlock Hardship pada tahun 1983, 1996, dan 2009 mempelajari relasi kawan dan sahabat selama lebih dari 3 dekade. Baru-baru ini beliau menyimpulkan bahwa sahabat dapat menjadi sumber daya kognitif dan emosi dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Sahabat dapat meningkatkan penghargaan diri dan juga rasa sejahtera. Keakraban dalam persahabatan atau intimacy in friendship memiliki ciri adanya keterbukaan diri dan berbagai pikiran pribadi. Dalam film Wonder, terlihat saat Augie sudah mulai mempunyai teman, Augie merasa dirinya dianggap dan juga dihargai oleh teman-teman di sekitarnya. Kesimpulannya, lingkungan paparan pertama dan tersering bagi anak adalah keluarga. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang mereka berawal dari sini. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menjadi penentu dalam kehidupan mereka yang selanjutnya. Harus dipersiapkan sedini mungkin untuk bisa mengambil keputusan sendiri dan menjadi anak yang berkompeten di masyarakat. Ini semua bisa didapatkan sedini mungkin tergantung pada lingkungan dan tempat tinggal anak tersebut dan dibesarkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.